Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi Bapak akan menjelaskan materi tentang teks cerita ulang. Sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita belajar terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Baik, di sini Bapak akan menjelaskan tentang teks cerita ulang. Pengertian teks cerita ulang. Cerita ulang adalah cerita teks yang berfungsi untuk menceritakan kembali suatu peristiwa, pengalaman atau kejadian nyata yang pernah dialami seorang di masa lampau. Teks ini disusun berdasarkan urutan waktu kejadian sehingga cerita tersaji secara bentuk jelas dan sistematis. Tujuan penulisan teks cerita ulang antara lain untuk memberikan informasi kepada pembaca, menghibur melalui kisah pengalaman, serta memberikan cerita agar dapat dipahami dan diambil pelajarannya. Struktur teks cerita ulang. Teks cerita ulang memiliki 3 struktur utama, yaitu 1. Orientasi. Bagian pendahuluan yang berisi pengenalan tokoh, waktu, tempat, dan situasi awal terjadinya peristiwa. 2. Rangkaian peristiwa. Bagian inti yang menceritakan urutan kejadian secara kronologis dari awal hingga akhir peristiwa. 3. Reorientasi. Bagian penutup yang berisi pesan atau tanggapan penulis terhadap peristiwa yang telah diceritakan. Selanjutnya, ciri kebahasaan teks cerita ulang. Ciri-ciri kebahasaan teks cerita ulang antara lain: menggunakan kata kerja yang menunjukkan tindakan seperti pergi, melihat, membantu, bermain. 2. Menggunakan keterangan waktu seperti kemarin, minggu lalu, pada suatu hari saat itu. 3. Menggunakan konjungsi temporal seperti kemudian, setelah itu, sebelum itu, dan akhirnya. 4. Menggunakan kata ganti orang pertama atau ketiga seperti saya, kami, dia, dan mereka. 5. Menggunakan kalimat yang menceritakan peristiwa masa lampau. Selanjutnya, contoh teks cerita ulang. Liburanku ke rumah nenek. Pada libur sekolah yang lalu, aku pergi ke rumah nenek di desa bersama orang tuaku. Rumah nenek terletak di sebuah desa yang asri dan masih sangat sejuk. Pada hari pertama, aku membantu nenek membersihkan halaman rumah. Setelah itu, aku bermain bersama sepupuku di sungai kecil yang berada di belakang rumah. Keesokan harinya, kami pergi ke sawah dan petani bekerja. Aku merasa sangat senang karena bisa belajar banyak hal baru. Setelah liburan usai, aku kembali ke rumah dengan perasaan bahagia. Pengalaman itu menjadi kenangan yang tidak akan terlupakan. Selanjutnya, langkah-langkah menuju teks cerita ulang. Langkah-langkah menulis teks cerita ulang adalah: 1. Menentukan peristiwa atau pengalaman yang akan diceritakan. 2. Mencatat waktu dan tempat terjadinya peristiwa. 3. Menyusun kerangka cerita berdasarkan urutan peristiwa. 4. Menulis cerita secara runtut sesuai struktur orientasi, rangkaian peristiwa, dan reorientasi. 5. Membaca kembali dan memperbaiki ejaan dan bahasa serta kejelasan kalimat. Kesimpulannya, teks cerita ulang merupakan bentuk tulisan
dokumen yang digunakan untuk menceritakan kembali peristiwa atau pengalaman nyata yang telah terjadi di masa lampau secara utuh dan struktur. Melalui teks ini, penulis dapat menyampaikan informasi, pengalaman, dan pesan tertentu kepada pembaca dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Dengan memahami pengertian struktur dan ciri kebahasaannya, kita dapat menyusun teks cerita ulang dengan lebih sistematis, menarik, dan komunikatif. Cukup sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewan. Saya akan menyampaikan rubrik penilaian praktik microteaching pada saudara Aziz Saputra. Yang pertama adalah aspek perencanaan pembelajaran. Cukup baik karena penyusunan PP atau materi ajar yang lengkap, identitas, tujuan lengkap, media, dan juga evaluasi. Selanjutnya adalah keterampilan membuka pelajaran, menarik perhatian siswa. Menurut saya itu sudah tergolong cukup baik. Yang ketiga adalah penyajian materi atau penguasaan materi, cukup baik karena penguasaan konsep dan juga substansi materi tersampaikan dengan baik. Yang keempat adalah penggunaan metode dan media, cukup baik juga karena kesesuaian metode dengan tujuan dan karakteristik siswa. Yang kelima adalah keterampilan bertanya dan menanggapi, cukup baik, mengajukan pertanyaan yang menantang dan juga relevan bagi siswa. Yang keenam adalah keterampilan mengelola kelas, cukup baik karena mengatur waktu, ruang, dan interaksi kelas sehingga menciptakan suasana yang kondusif. Yang ketujuh adalah keterampilan untuk pelajaran, cukup baik, menyimpulkan materi karena memberikan tindak lanjut atau refleksi yang sangat relevan bagi kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir adalah penampilan dan sikap profesional, sangat baik karena bahasa, informasi, dan ekspresi yang ditampilkan oleh saudara sudah tercermin dalam tubuhnya. Demikian dari saya, lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.